Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendemo pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hanbal ini yang di Bogor, ini sebetulnya wataknya watak preman semua. Karena dari sepanjang video yang akan saya sajikan, itu tidak ada memberikan penjelasan kenapa sebabnya ditutup atau pada bagian apa pengurus masjid itu bermasalah. Jadi tidak ada satupun, hanya retorika biasa saja. Karena mereka tidak mampu bersaing. Saya bukan orang terlalu jauh saya mau dikatakan salaf misal. Saya condongnya dari kecil dididik dari sekolah Muhammadiyah, bapak saya pun orang Muhammadiyah. Dan saya biasa dari sholat, bukan sekedar sholat Jumat saja di Masjid Muhammadiyah, kalau kecil dulu ya. Jadi biasa saja, ini bid'ah kalau diceramah di Muhammadiyah. Tapi tidak ada masalah keributan di sana. Tahlilan bid'ah, segala macam bid'ah di Muhammadiyah. Biasa saja zaman dulu. Karena mental yang tidak sepaham, ya bukan mental preman. Namanya dalam Islam ini kan, dalam ajaran agama Islam, pasti ada perselisihan seperti itu. Tapi ya silakan saja. Misalnya kata orang lain menyembah kubur itu bagus, dapat pahala. Kan tidak ada orang yang melarang. Silahkan ceramahlah, sembahlah kubur misalnya. Mau tahlilan, itu boleh ya silahkan. Yang dari Muhammadiyahnya juga mengatakan tidak boleh, biasa saja. Jadi apalagi yang dia maksudkan ini salafi atau aran-aranannya dia ini wahabi ya. Kalau Anda baru kenal Islam atau baru mau masuk Islam, seandainya Anda dari bukan Islam, salafi itu ajarannya yang paling sederhana dalam Islam. Tidak mumet seperti preman-preman ini. Ya contohnya saya di lingkungan orang yang biasa tahlilan. Saya tidak tahlilan, biasa saja, hubungan saya baik. Yang lain-lainnya biasa saja. Cuman mereka ini, preman-preman ini yang tidak mampu bersaing. Jika Masjid Imam Ahmad ini mengatakan misalnya tahlilan bid'ah, mereka tersinggung. Di mana katanya? Apa kearifan lokal, keberagaman? Tidak ada. Mereka ini terjerumus semua dengan bahasa-bahasa mereka. Faktanya hanya perbedaan-perbedaan begini dia tidak mampu bersaing seperti preman. Contohnya teman saya pernah jualan di pasar dengan harga murah, jualan kopi, jualan rokok, jualan nasi dengan harga murah dipaketin, lalu pedagang lain itu ngadu ke preman. Lalu preman-preman itu ngusir karena tidak mampu bersaing dan mereka tidak malu. Tapi tidak penting lah tidak malu ya, karena mereka ini akalnya memang benar-benar sudah nyasar. Apakah mereka tidak takut seandainya masjid itu misalnya tidak mengadakan maulid ataupun tidak tahlilan? Lalu mereka menutupnya, apakah mereka tidak takut dengan sanksinya di akhirat nanti? Jadi ya saya katakan mereka ini hanya tidak mampu bersaing. Jiwanya masih jiwa preman. Apa masalahnya? Saya pun ada selisih sedikit-sedikit. Contohnya saya tidak setuju demo itu dilarang. Kalau orang salaf yang dia katakan wahabi, demo saja lagi tidak boleh. Mendemo pemerintah itu tidak boleh. Saya masih pro demo. Tetapi saya tidak tersinggung, biasa saja. Silahkan siarkan, bagi mereka itu baik. Gitu aja. Tapi sampai menutup-nutup ini ceritanya panjang sampai ke akhirat. Cuman terserahlah, mereka tutup, mereka sendiri yang akan merasakan, dan otaknya masih secanting kurang penuh kalau menurut saya. Dia ngakunya Islam, lihatlah nanti videonya dengan assalamualaikum segala macam. Aduh, telek mencret lah itu. Jauh dari Islam. Dan pertama tadi yang saya bilang, cobalah Anda dengarkan mana ada poin-poin mana yang membuat mereka harus menutup masjid ini. Ada salah di mana? Tidak ada, karena rata-rata orang salaf wahabi itu hanya minum air putih. Mereka ini air putih campurnya sirup, campurnya kopi, campurnya gula. Lalu mereka yang ribut, orang hanya minum air putih aja. Apa yang diajarkan oleh Rasul zaman dulu mereka turuti seperti itu saja. Tidak banyak cengkoneknya, tidak ada tahlilan misalnya, tidak ada nyembah-nyembah kubur misalnya kan, tidak ada. Pokoknya apa yang diajarkan, yang terbaca mereka pahami begitu saja. Jadi paling sederhana ajaran, paling sederhana. Nah, mereka tidak setuju, aneh kan? Orang tidak ngikut dia. Contohnya saya tidak tahlilan. Misalnya ada orang meninggal di sini, saya ikut misalnya ngubur, tapi tahlilan sekian hari, 40 hari, saya tidak ikut. Nah, mereka sewot kalau kita tidak ikut. Nah, ini preman-preman kayak gini lah yang biasanya seperti itu. Oke, sekian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lampes. Saya Redija selaku Ketua BBRP Zona 5 Bogor Utara menyatakan hari ini tarik mundur untuk permasalahan Masjid Hamba yang berada di Tanah Baru, Bogor Utara. Dan buat Bapak Umar Rani selaku Ketua DPC, saya minta maaf. Dan hari ini tidak ada kegiatan yang ada di Masjid Hamba. Sekian dan terima kasih. Takbir. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dalam kesepakatan kebersamaan pencabutan dukungan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hamdal yang beralamat Jalan Kolonel Ahmad Syam, KPPI BP, Baranang Siang 4, Blok A, nomor 46, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juni 2022, kami Ormas yang bertanda tangan di bawah ini 1. BRIMUS, 2. BPB, 3. FKPPI, 4. BBR, 5. BBRP, 6. GP, 7. Pernaswabu, 8. BPPKB, 9. YJM, 10. Pemuda Pancasila. Dengan ini menyatakan mencabut dukungan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hamdal secara organisasi ataupun pribadi dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa pihak kontraktor telah mengalihkan kesepakatan pendukungan awal, yaitu dukungannya dengan kontribusi pembangunan dengan Masjid Imam Ahmad bin Hamdal oleh lintas ormas Kecamatan Bogor Utara. 2. Bahwa pihak kontraktor telah membuat statement di beberapa media online dengan bahasa atau isi berita tanpa ada pemberitahuan dahulu kepada lintas 10 ormas, sehingga tercipta opini bahwa ormas kami berseberangan dengan kebijakan pemerintah serta adanya unsur pembenturan terhadap aparatur dan masyarakat. 3. Sehingga kami menyadari yang awalnya mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan masjid atau rumah Allah untuk umum tanpa melihat unsur sara dan ataupun lainnya. Kami lintas 10 ormas meminta maaf pada pihak pemerintah daerah dan masyarakat Bogor pada umumnya atas hal ini dengan informasi yang belum jelas dan akurat. Maka demikian pernyataan dan pencabutan dukungan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hamdal dibuat dengan dalam keadaan jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bogor, Selasa 28 Juni 2022, kami yang menyatakan 10 lintas ormas wilayah Kecamatan Bogor Utara. Takbir. Allahu Akbar. Itu harus dihalang-halangi. Kenapa masjid itu harus dilarang? Memang kalau kita lihat kok aneh, kok heran, masjid aja sampai dilarang perizinannya. Memang kita lihat survei ke lokasi, memang masjid ini sudah berdekatan dengan masjid warga setempat yang kurang lebih berjarak 70 meter. Masjid Jami 1 RT ini sudah jelas niatnya. Mereka memampang surat Al-Baqarah 114 yang memang isinya tafsirnya adalah bumerang buat mereka sendiri. Memang kalau kita lihat kulitnya, kalau kita lihat tekstualnya, memang barang siapa yang menghalang-halangi menyebut nama Allah, maka di situ adalah orang yang paling zolim, sepedih-pedihnya siksa di yaumul kiamah. Tapi lihat, Islam itu nggak perlu kulit, bukan kulitnya, kita perlu isi, kita perlu isi. Kita lihat dalam tafsir At-Tabari dikatakan, la yajuzu naqdul masjid, masjid tidak boleh dibongkar, masjid tidak boleh dikosongkan. Ingat, garis bawahi, masjid yang sekarang roboh hancur bukan oleh warga, tapi oleh pengelola masjid sendiri dalam renovasi total. Kami Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussifatil Jamilah, Al-Mujtami'un Al-Qusur. Ahlussunnah wal Jamaah adalah memiliki sifat-sifat karakter yang terpuji yang diikuti oleh penganut mayoritas Islam di dunia, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Takbir. Bukan kami yang merobohkan, tapi pihak pengelola masjid memang dalam rangka renovasi total. Masjid tidak boleh dijual, masjid tidak boleh dirobohkan. Kelanjutan daripada surat Al-Baqarah 114, illa ayaksidu as-siqaqa wal hilaf, terkecuali masjid tersebut dibangun untuk bertujuan memecah belahkan umat, terjadi silang pendapat. Fa innal masjida tsaniya yunqadu, maka masjid yang kedua, masjid yang didirikan berdampingan dengan masjid warga setempat, harus
dirobohkan dan dilarang perizinannya. Itu bukan kata kami, itu kata master daripada tafsir Al-Imam Qurtubi yang memang sendirinya sudah dipasang di depan masjid. Surat Al-Baqarah, kita lihat ayatul Quran yufassiru ba'dahu ba'don. Ayat Quran satu sama lain saling menjelaskan. Al-Baqarah berkaitan dengan 107 surat At-Taubah. Ini dikategorikan dalam masjid dirar, masjid yang memecah belahkan umat, di mana waktu itu Rasulullah membangun Masjid Quba. Tidak jauh dari Masjid Quba ada sekelompok orang munafikin membangun masjid bertujuan untuk memecah belahkan umat. Dan saat itu Rasulullah SAW hendak pergi ke perang Tabuk. Setelah akan berangkat maka dihadang oleh pemimpin Masjid Dirar tersebut. Ya Rasulullah, kami sudah menyediakan masjid dengan bahasanya. Dirayunya Rasulullah, kami menyediakan untuk orang-orang yang menginap di malam hari. Untuk mereka yang sakit bisa singgah di masjid kami, persis di belakang Masjid Quba. Kata Rasul, insya Allah sepulang saya dari perang Tabuk saya akan sholat di masjid kalian. Tapi setelah Rasul pulang dari perang Tabuk, Rasul tidak jadi untuk sholat di Masjid Dirar. Kenapa? Allah memerintahkan untuk membakar Masjid Dirar. Tapi kita jangan anarkis, tidak boleh membakar dan merobohkan. Awas, hati-hati. Rasulullah memerintahkan Malik bin Duhsum untuk membakar masjid tersebut. Dan memang apa yang kami tolak ini bukan berhubungan dari hawa nafsu, tapi memang ini adalah semata-mata menjalankannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir! Wal Jamaah, kita lihat tidak ada yang menggerakkan. Mudah-mudahan kita lihat bukti yang otentik bahwa kita memang kompak. Saya sangat terharu, terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas kita semua. Kita pertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Maka ulama mengatakan barang siapa umat akhir zaman sudah melaknat umat awal zaman yang ada di zaman keemasan, maka faman kana indahu ilmun falyudhiru. Barang siapa yang memiliki ilmu, terangkanlah, maka bicarakanlah, jelaskanlah bahwa yang hak itu hak dan batil itu batil. Takbir. Semoga ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah, insyaallah mereka sudah ribuan tahun diikuti oleh master hadis, diikuti oleh master tafsir, diikuti oleh master fikih dan lain-lainnya. Oleh karena itu, yang sedikit saya sampaikan dalam selembaran ini tolong dibagikan. Yang bawah tolong dibagikan. Nanti takutnya ada khawatir silang pendapat atau ada wartawan yang lain minta kenapa kalian demo, kenapa melakukan aksi damai dan lain-lain, kenapa pencabutan masjid, biar tidak silang pendapat. Jadi ketika di berita di media ada kata-kata yang beda dengan ini, maka bisa kita tuntut. Makanya hati-hati, yang bawa selebaran silahkan bagikan. Di sini sudah jelas, bahwa pembangunan Masjid Dirar, dan memang dalam bukunya beliau ini sangat sering mencaci maki. Dalam video sangat sering mencaci maki. Ingat, Islam itu dakwah membina, bukan menghina, betul? Dakwah mengajak, bukan mengejek, betul? Dakwah merangkul, bukan memukul, betul? Dakwah mengokohkan, bukan meruntuhkan, betul? Dakwah mengupgrade masyarakat, bukan mencari masyarakat baru, betul? Adota mukarramin. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bittaqullah hadanakum wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.